Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat. Oke, untuk pada video kali ini kita akan membahas tentang lampu emergensi dan fungsinya untuk apa. Tentunya di sini cara menggunakan yang baik, yang benar agar lebih awet. Tentunya di sini biar di saat kondisi darurat kita bisa memakainya, benar-benar memakainya ya, benar-benar berfungsi ketika di keadaan darurat saja. Jangan kita asal pasang setelah terjadi pemadaman mendadak di malam hari, kita coba nyalakan nggak nyala ya. Itu kejadian seperti itu sangatlah tidak diinginkan, karena kita sudah membeli lampu emergensi dan tujuannya emang untuk jaga-jaga ketika terjadi pemadaman mendadak. Dan di sini langsung saja saya akan bahas. Ini ada dua lampu emergensi. Kita nggak bahas dari segi mereknya, namun kita bahasnya tentang cara menggunakan yang baik. Bisa bertahan sampai 2 tahun lebih, bahkan bisa dibilang hampir kita lupa bahwa kita punya lampu emergensi. Itu masih keadaan oke ya. Dan saya sudah mempraktekannya sendiri sesuai apa yang saya pikirkan. Saya praktekkan sendiri, sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang lampunya menyala dengan normal, biasa dipakai untuk harian, nggak ada masalah. Kita nggak melakukan modifikasi, kita membahasnya tentang cara pemakaian saja. Yang pertama kita harus tahu apa itu sistem charging ataupun pengisian baterai. Anggap saja kita seperti handphone, kita cas. Ketika kita nyalakan, kita colokan terus casannya, apa yang akan terjadi apabila perangkat tersebut memiliki fitur protektor yang bagus, itu baterainya aman saja. Apabila produk tersebut fitur casnya hanya sekedar mengurangi ampere, namun mengurangi arus, namun dia masih tetap melakukan pengecasan. Dan ya walaupun bisa dibilang 1 miliampere 10 miliampere, namun ketika dia terus berjalan dan unitnya menyala terus, itu otomatis baterai akan lama kelamaan akan menjadi suak. Karena apa? Karena setiap kita menyalakan otomatis dia dicas. Setelah dicas setelah dicas otomatis terisi penuh, kita nyalakan lagi di hari besoknya lagi, dia dicas lagi sampai penuh. Dan ketika unit menyala terus, itu otomatis overcharge ya, ataupun istilahnya melakukan pengecasan yang berlebihan. Dan di sini langsung saja kita tunjukkan untuk cara pemakaiannya yang bagus, yaitu kita harus tahu batas-batas maksimal pengecasan, yaitu menurut analisa saya pribadi itu sekitar 3-5 jam. Itu sangatlah, bisa dibilang untuk 5 jam itu sudah termasuk overcharge ya, karena mengingat kondisi baterai yang di dalam sini dia sudah full, kita cas lagi, kita cas lagi di esok hari, kita cas lagi di esok hari ya. Itu kita harus tahu posisi tempat lampu ini akan digunakan. Ketika dinyalakan itu otomatis ngecas ya, yang pertama. Dan untuk tempatnya di mana saja saya akan tunjukkan. Kita cari tempat yang
Untuk lampu ini kita cari tempat yang menyalanya dalam satu hari itu kurang lebih maksimal 5 jam. Yang pertama, karena dari itu ya, yang tadi saya bilang 5 jam saja sudah termasuk overcharge ataupun melakukan pengecasan berlebih, karena ini baterainya posisi penuh. Kita nggak bisa menyalakan ini ketika fitur emergensinya ketika listrik menyala, karena ketika listrik menyala otomatis dia ngecas, bukan menghidupkan bagian emergensinya atau melakukan pengurasan. Apabila kita nggak kerepotan, itu bongkar pasang sehari kita nyalakan, sebelum kita gunakan kembali kita pakai dulu fitur casnya, dinyalakan dulu sampai habis, terus kita colokkan lagi ke listrik setiap hari seperti itu. Apakah Anda merasa tidak keberatan? Ya silakan saja. Untuk mengantisipasi ada 2 cara sih. Yang pertama, kita harus tahu tempat yang ideal ataupun tempat-tempat yang cocok dipasang lampu emergensi. Contohnya salah satunya adalah di lampu kamar, lampu kamar mandi, lampu dapur, ataupun lampu bagian gudang. Itu yang menurut saya menyalanya nggak terlalu lama, hanya seperlunya saja. Itu bisa membuat si lampu ini lebih awet. Itu yang paling efektif ya, untuk tanpa kita harus ribet membuat suatu alat ataupun yang lainnya. Cara yang kedua, kita bisa gunakan seperti ini ya, kita coba tunjukkan. Oke, kita udah tunjukkan nih, ada contoh saja. Apabila kita gunakan di ruangan yang bisa dibilang menyalanya hampir nonstop, itu kita bisa mengakali atau bisa melakukan cara ini agar lampu emergensi bisa awet. Yang pertama, kita harus membuat ini, bikin tempat lampu, kita pasang di atas, di bawah pakainya bukan saklar namun pakainya steker. Karena untuk memudahkan kita melakukan atau menggunakan fitur emergensinya ya, walaupun nggak mati lampu kita bisa gunakan, otomatis baterai akan lebih awet. Kita bisa gunakan cara seperti ini, ataupun kita bisa minta di sama tukang listrik. Itu untuk lampu kamar modelnya dipakai colokan. Kalau kita gunakan lampu emergensi ataupun di ruang tamu, itu satu lampu saja, jangan semuanya ya. Minta satu lampu yang di bagian tengah. Apabila lampunya ada 2 atau 3, itu minta salah satu lampunya dibikin steker saja, jangan bikin pakai saklar. Dengan tujuan seperti ini, ketika kita seharian penuh, semalaman kita nyalakan lampu colok listrik, kita untuk esok harinya kita gunakan fitur emergensinya. Oke, ketika sudah redup kita baru colokan ke listrik. Bisa menghemat listrik ya, walaupun hanya 1%, namun itu cukup lumayan efektif, dan kita bisa menjaga keawetan dari lampu emergensi ini ya. Otomatis ada 2 keuntungan kita menggunakan cara seperti ini. Dan untuk ini, ketika
apa kita gunakan fitur emergensinya, kita juga harus punya ini apa istilahnya steker yang cewek. Untuk di dalamnya kita jumper saja dari sini ke sini ya, dari lubang satu ke ini kita jumper pakai kabel atau sambungin langsung pakai kabel untuk menyalakan fitur emergensi ya. Bila ini adalah cara kedua, biar kita nggak kerepotan harus lepas pasang lampu emergensi yang di atas plafon, itu kurasa nggak enak banget. Lebih baik kita gunakan cara seperti ini. Kita bisa gunakan ketika ini seharian kita sudah pakai, kita tinggal colok saja bagian steker ceweknya, otomatis lampu akan menyala. Ketika sudah redup kita baru colokkan ke listrik utama ya, biar dia ngecas lagi, kita bisa gunakan lagi di hari besoknya ya. Walaupun agak sedikit ribet, kita harus punya ini, kita harus ribet nyolokin, kita lepas lagi, kita cas lagi. Itu kurasa cara yang terbaik agar lampu emergensinya dia bekerja sesuai semestinya. Yang kalau emang yang bagusnya sih ya, cara yang pertama kita harus cari tempat yang ideal untuk pemasangan lampu emergensi. Jangan di ruang tamu, teras, ataupun di kamar yang emang menyala dari pagi sampai pagi, ataupun ketika sore menyala sampai pagi, ataupun dari siang sampai malam. Itu kurasa terlalu overcharge. Kalau emang kamarnya sekedar dihidupin 1-2 jam matikan, 1-2 jam matikan, itu nggak masalah, bisa bikin awet lampu emergensinya. Oke, begitu saja informasi sederhana dari saya. Semoga lampu Anda bisa lebih awet lagi. Anda sudah punya fitur emergensi, namun lampunya bisa awet. Banyakan saya dapat di abang tukang rongsok, kalau lampu-lampu emergensi itu rusak di bagian fitur casnya ya. Kita akan lihatkan ada satu mesin lampu emergensi, satu atau dua ya, lupa, kayaknya satu lah. Oh iya, ini ada dua. Kita akan tunjukkan ya kenapa tidak dianjurkan menyala terus. Di sini tuh hampir nggak terlihat ya, namun di bagian sini terlihat nggak? Ini ya, itu terlihat ada gosong, di mana dia karena emang pemakaiannya ekstrim. Kemungkinan sih ini taruhnya di ruang tamu ataupun di teras ya. Ini sampai gosong, kita coba nih, terlihat banget ya, itu warna hitam pekat. Ini tandanya gosong karena pemakaiannya cukup berlebih sampai diodanya short, putus ya, ada yang short ada yang putus. Untuk yang ini dia sampai sama gosong. Elko di bagian sini dia melembung. Karena apa? Karena ini sama saja kurasa ini sistemnya kayak kepala cas ataupun cas charger HP ya, persis. Hanya saja dia sudah terdapat rangkaian casnya di sini. Ya. Untuk ini nanti kita juga apa istilahnya akan menunjukkan memanfaatkan bekas mesin dari ini, kita bisa gunakan untuk cas baterai X laptop. Nanti kita akan buatkan videonya. Dan jadi untuk yang ini lampu emergensi itu kita wajib banget punya ya. Walaupun sudah rusak, kurasa masih bisa dipakai, bisa diperbaiki, ataupun kita bisa manfaatkan sisa-sisa mesin yang ada. Ini udah rusak, kita masih bisa gunakan fitur-fitur casnya untuk cas baterai X laptop ataupun baterai untuk yang lainnya ya. Itu masih bisa banget kurasa. Tinggal kita cari saja nanti jalurnya kemana saja dan fitur casnya di bagian mana, kita akan tunjukkan. Oke, begitu saja. Mohon maaf ada tambahan sedikit. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Tentunya
Semoga unit ataupun informasi yang saya berikan dan unit yang Anda yang punya itu lebih awet. Dan terima kasih. Jangan lupa ditunggu video saya yang lainnya, tentunya dengan video menarik, dengan tujuan unit Anda, elektronik Anda itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya, ataupun istilahnya mengantisipasi agar tidak cepat rusak. Yang pertama, yang kedua, kita bisa lebih hemat. Yang ketiga, kita lebih tenang. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.